Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya kalian di rumah? Pasti baik kan? Baik dong pastinya. Nah, di sini aku akan perkenalkan diri. Oke, yang pertama, namaku adalah Muhammad Ilyas Sukarnatha dengan NIM 12022210028 dari kelas SI 4507. Nah, di sini aku mau ngejelasin nih bagaimana sih cara menjadi pendengar yang baik bagi teman kita. Bagaimana ya caranya? Simak selanjutnya. Pertama, kita harus memiliki yang namanya open minded. Open minded atau bisa dikatakan berpikiran yang terbuka atau memiliki pikiran yang luas. Artinya kita sebagai seorang teman, ketika teman kita tersebut menceritakan sesuatu kepada kita, kita harusnya tidak boleh menilai, tidak boleh menghakimi, alias kita akan mendengarkan apa keluh kesah yang akan dibicarakan oleh teman kita tersebut, karena kita juga menghormati apa latar belakang yang ia miliki hingga memiliki masalah tersebut, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 2. Oke, nomor 2, kita memiliki tahu latar belakang dan usia. Nah, di sini usia dimaksudkan agar kita sebagai pendengar itu tahu lawan bicara yang kita ajak bicara itu berapa usianya. Maksudnya kita adalah seorang dewasa. Ketika kita mengajak bicara dengan orang yang lebih tua atau lebih muda, misalkan remaja, pastinya kan remaja memiliki karakter yang susah diatur. Nah, kita sebagai orang yang dewasa itu harusnya tahu bahasa mana yang akan kita gunakan agar lawan bicara yang kita ajak ngobrol itu paham apa yang kita bicarakan dan mengerti apa yang kita bicarakan. Nah, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ada, yaitu utamakan kepentingan si pencerita. Nah, maksudnya di sini bagaimana sih? Maksudnya di sini yaitu ketika kita memiliki teman yang memiliki masalah dan menjadikan kita sebagai tempatnya untuk diajak ngobrol atau diajak curhat, fokus utamanya yaitu teman kita yang sedang memiliki masalah. Sebagai pendengar, kita harusnya menahan semua emosi, menahan semua ego yang kita miliki agar si pencerita itu mau tetap menceritakan apa yang dia ceritakan. Nah, yang nomor 4 ada, jangan menggunakan maksudnya jangan sekali-sekali kita mengucapkan yang namanya masih mending lo, gue aja lebih parah loh, itu doang. Maksudnya di sini kita jangan sampai mengadu nasib dengan si pencerita, karena tugas kita di sini itu hanya untuk mendengarkan apa yang pencerita ceritakan kepada kita, bukan malah adu nasib yang menyebabkan si pencerita itu kurang nyaman terhadap apa yang dia ceritakan kepada kita. Misalnya aku sebagai pendengar dan temanku sebagai pencerita menceritakan hal yang menurut aku kurang parah daripada masalahku. Nah, kita sebagai pendengar itu harusnya cuma mendengarkan saja, tidak boleh sampai parah gua gitu, jangan ya teman-teman. Lalu yang kelima ada yang namanya memiliki empati. Memiliki empati di sini maksudnya bukan yang iba ya teman-teman. Maksudnya kita tuh di sini sebagai pendengar bisa memiliki kepekaan atau memiliki perasaan yang bisa menempatkan diri kita sebagai pencerita tersebut. Maksudnya kita bisa merasakan sedikit masalah apa yang dirasakan oleh pencerita tersebut agar pencerita tersebut juga nyaman ngobrol dengan kita, karena kita
kita sudah memahami apa yang dirasakan oleh pencerita tersebut, sehingga pencerita dengan pendengar itu sudah match bahasa lainnya, begitu teman-teman. Dan hal ini dirasa cukup penting bagi seorang pendengar memiliki hal ini, yaitu memiliki sifat empati. Lanjut, nomor 6 ada. Oke, nomor 6 ada yang namanya dilarang menyela. Nah, sebagai pendengar, kita itu tidak boleh menyela apa yang pencerita katakan atau pencerita ceritakan kepada kita. Maksudnya kita harus menunggu dahulu si pencerita tersebut menyampaikan ceritanya sampai akhir, baru kita ngobrol. Atau ketika di tengah cerita si pencerita tersebut ingin menanyakan sesuatu kepada kita, barulah kita bisa ngobrol terhadap si pencerita tersebut, karena kita ditanyai oleh mereka, bukan kita yang menyela percakapan, menyela cerita yang diceritakan oleh pencerita, begitu teman-teman. Karena menurut saya itu adalah hal yang kurang pantas dilakukan oleh sebagai pendengar, karena di sini kita tujuannya hanya mendengar, bukan menyela sebuah percakapan apa yang dikatakan oleh si pencerita. Oke, nomor 7 ada. Oke, yang nomor 7 ada yang namanya kita tidak harus memberi solusi, melainkan hanya cuma mendengar. Mungkin kalimat tersebut adalah kalimat yang cocok pada orang yang hanya ingin didengarkan ceritanya. Maksudnya gini teman-teman, ketika seseorang itu menceritakan masalahnya kepada kita, bisa saja dia itu memiliki dua kemungkinan. Yang pertama yaitu ia sudah memiliki jawaban, namun ingin orang lain mendengarkannya. Maksudnya ia ingin meluapkan perasaannya kepada temannya tersebut atau kepada orang lain. Atau yang kedua yaitu ia belum memiliki jawaban dan menceritakannya kepada teman, lalu meminta saran atau feedback dari teman tersebut agar ia mendapatkan sebuah masukan dari temannya tersebut agar bisa menyelesaikan masalahnya dan menjadi lebih baik ke depannya. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke, yang terakhir ada. Oke, yang terakhir ada namanya menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan di sini maksudnya bukan kepercayaan yang seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha gitu ya teman-teman. Maksudnya menjaga kepercayaan antar teman ini maksudnya gini. Ketika seorang teman atau teman kita itu menceritakan suatu hal kepada kita, berarti kita itu dipilih dia sebagai orang yang menurutnya dipercayakan dalam memilih teman curhat. Nah, kalau sudah tahu kita dipercaya sebagai teman curhat, maka sikap yang harusnya kita lakukan adalah menjaga kepercayaan tersebut agar orang tersebut percaya dengan kita. Maksudnya kita tidak membocorkan, atau kita menjaga integritas kita sebagai seorang teman, dan agar kita tetap menjadi teman, kita tetap menjadi temannya. Maksudnya jika kita membocorkan suatu cerita yang diceritakan oleh teman kita tersebut, maka kita bisa disebut ember, alias orang yang menceritakannya pada orang lain, dan itu dirasa kurang sopan tanpa adanya suatu perizinan dari orang yang mengizinkan bercerita tersebut, gitu teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu nih tips dari aku atau langkah-langkah dari aku bagaimana cara menjadi pendengar yang baik bagi seorang teman kita. Aku harap di sini ketika kita mendapatkan suatu kepercayaan, dipercaya menjadi teman cerita oleh teman kita, maka kita seharusnya melakukan 8 hal tersebut, atau bisa lebih baik lebih baik ke depannya, gitu teman-teman. Janganlah
malah kalian hancur ke depannya gitu teman-teman. Jadi sekian dulu apa yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Thank you udah dengerin sampai akhir.